Pemasaran di industri perhotelan. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah sebagai filosofi yang fokus utamanya adalah memberikan kepuasan pelanggan. Pemasaran adalah aktivitas sekumpulan institusi dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas. Konsep pemasaran untuk industri jasa yang relevan. Konsep pemasaran adalah filosofi bahwa perusahaan harus menganalisis kebutuhan pelanggan mereka dan kemudian membuat keputusan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan lebih baik daripada persaingan. Dampak lingkungan pemasaran pada industri. Perusahaan dipengaruhi oleh banyak hal yang berbeda. Lingkungan pemasaran perusahaan terdiri dari semua hal yang mempengaruhi cara operasinya. Beberapa faktor dalam lingkungan pemasaran dapat dikendalikan oleh perusahaan, tetapi beberapa tidak dapat dikendalikan. Perilaku konsumen adalah studi tentang mengapa orang tetap produk yang mereka lakukan dan bagaimana mereka membuat keputusan. Sebaliknya, mereka tunduk kepada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pengaruh eksternal termasuk budaya, nilai, kelas sosial, kelompok referensi, dan pemimpin opini. Pengaruh internal meliputi psikologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, dan kepemilikan. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi pemasaran yang melibatkan pembagian pasar sasaran yang luas menjadi sekumpulan konsumen, bisnis, atau negara yang memiliki atau dianggap memiliki kebutuhan, minat, dan prioritas yang sama dan kemudian merancang dan menerapkan strategi yang menargetkan mereka. Berikut ini adalah bentuk praktik segmentasi pasar yang paling umum. Yang pertama segmentasi geografis, yang kedua segmentasi demografis, yang ketiga segmentase firmografis, yang keempat segmentasi gaya hidup, yang kelima segmentasi kesempatan pemilihan, dan yang terakhir segmentasi manfaat. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran mengacu pada serangkaian tindakan atau taktik yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan merek atau produknya di pasar. Penetapan harga dan strategi penetapan harga serta metode penetapan harga. Penetapan harga biasanya bergantung pada biaya rata-rata perusahaan dan pada nilai yang dirasakan pelanggan dari produk dibandingkan dengan nilai yang dirasakannya dari produk pesaing. Strategi penetapan harga mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Metode penetapan harga adalah harga maju, harga mundur, harga kontribusi, harga impas, harga minimum, harga psikologis, harga lini produk, harga produk captive, dan harga promosi dan bundle. Bauran promosi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seperangkat alat yang dapat digunakan bisnis untuk mengkomunikasikan secara efektif manfaat produk atau layanannya kepada pelanggannya. Peran hubungan masyarakat dengan promosi. Hubungan masyarakat adalah elemen dalam bauran promosi yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi masalah yang ditimbulkan perhatian publik, dan melaksanakan program penerimaan. Publisitas adalah informasi publik tentang layanan, produk, atau perusahaan yang muncul di surat kabar, majalah, radio, media sosial, atau televisi. Publisitas tidak dibayar oleh perusahaan dan dapat menciptakan niat baik yang besar. Relevansi riset pasar dengan operasi industri jasa. Proses riset pasar tidak pernah benar-benar berakhir. Terus memasarkan produk dengan cara-cara yang inovatif baru, serta tetap sadar akan kebutuhan dan persaingan pasar Anda akan memungkinkan untuk tetap sadar akan perubahan apa yang mungkin diperlukan untuk terus mendorong produk Anda menjadi produk yang lebih inovatif dan kreatif. Dengan riset pasar yang elektif, organisasi dapat memperoleh informasi yang tak ternilai tentang pesaingnya, pergeseran ekonomi, demografi, tren pasar saat ini, dan ciri-ciri belanja pelanggannya. Siklus hidup produk. Siklus hidup produk terdiri dari 4 tahap: pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Jenis riset pasar. Jenis riset pasar, penelitian utama dan penelitian sekunder. Penelitian utama mengumpulkan dari menganalisis penjualan saat ini dan keefektifan praktik saat ini. Penelitian sekunder. Tujuan penelitian sekunder menganalisis data yang telah dipublikasikan.
Dengan data sekunder, Anda dapat mengidentifikasi pesaing, menetapkan tolak ukur, dan mengidentifikasi segmen segmen target Anda, termasuk dalam demokrasi yang Anda targetkan kepada orang-orang yang hidup di dalam dalam gaya hidup tertentu. Terima kasih. Itulah pemaparan saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.